Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Sutriani, Pustakawan SD Negeri 1 Kalikudu, Kecamatan Karangsana. Saya akan menceritakan asal-usul batuan Salaranda di Kecamatan Karangsana. Dikisahkan, pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda bernama Sembiga. Ia dikenal sebutan Randa Sembiga. Tak jauh dari rumah Sembiga, hidup pula seorang kakek bernama Mbah Laran. Keduanya memiliki kesaktian, namun berwatak keras kepala. Suatu hari, Sembiga mendatangi rumah Mbah Laran. Ia hendak meminjam sebilah pisau untuk membelah sebuah pinang guna mengunyah sirih. Mbah Laran pun mengambilkan pisau tersebut. Namun, pisau itu bukan pisau sembarangan, melainkan pisau pusaka. Mbah Laran pun berpesan pada Sembiga agar jangan menggunakan pisau ini berlandas paha. Sembiga yang sombong mengira tak akan terjadi sesuatu apabila ia menggunakan pisau itu karena ia memiliki kesaktian. Ia pun berpamitan pulang pada Mbah Laran. Dengan riang ia sampai di rumah dan mengambil kotak sirih. Ia pun menata tembakau, kapur, dan memulainya membelah sebiji pinang. Seperti biasa, ia membelah biji pinang berlandaskan paha. Ia tak ingat sama sekali pesan dari Mbah Laran, hingga sesuatu terjadi pada Sembiga. Apa? Di mana gerangan tangkai pisau ini berada? Kemana ia? Tangkai pisau itu lenyap entah kemana. Dengan kesaktiannya, Sembiga mencari tangkai pisau itu, namun tak juga mendapatkan jawabannya. Hingga akhirnya Sembiga pun mendatangi rumah Mbah Laran. Ia pun menceritakan semuanya pada Mbah Laran. Namun Mbah Laran tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun berpesan pada Sembiga bahwa akan terjadi sesuatu padanya selama 9 bulan. Dengan kekecewaannya, Sembiga pulang ke rumah. Ia pun melewati hari-harinya seperti biasa kehidupannya. Hingga suatu hari, ada sesuatu yang bergerak pada perutnya. Ia pun baru ingat bahwa ini adalah larangan dari Mbah Laran. Janin yang ia kandung lama-kelamaan tumbuh dalam perutnya. Tepat 9 bulan, janin pun dilahirkannya oleh Sembiga. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki dan ia beri nama Joko Tole. Joko Tole pun ia rawat dengan penuh kasih sayang hingga Joko Tole tumbuh menjadi remaja dewasa. Hingga suatu hari, Joko Tole bertanya pada Sembiga di mana ayahnya berada dan siapa ayahnya. Dengan berat hati, Sembiga menceritakan bahwa Joko Tole tumbuh di kandungan Sembiga akibat dari tangkai pisau pusaka milik Mbah Laran, ayahnya. Joko Tole pun berniat mencari ayahnya. Akhirnya ditelusurinya pinggiran Sungai Lukulo. Dan benar dia bertemu dengan seorang kakek, yaitu Mbah Laran. Dia pun menceritakan semuanya, namun Mbah Laran tak serta-merta menerima bahwa Joko Tole adalah anaknya. Akhirnya keduanya pun beradu tanding. Pertandingan pertama yaitu adu lari. Namun dengan gesit, Joko Tole berhasil memenangkan adu lari tersebut. Pertandingan kedua yaitu adu terbang. Sesaat Joko Tole jauh berada di atas Mbah Laran. Namun Mbah Laran mempunyai siasat. Siapa yang lebih jauh terlebih dahulu menyentuh tanah, itulah pemenangnya. Dan Joko Tole dengan gesit turun dan menyentuh tanah terlebih dahulu. Akhirnya Joko Tole lah pemenang. Dan yang terakhir, Mbah Laran meminta Joko Tole untuk menyeberangi Sungai Lukulo yang lebar dan dalam.
dengan sebuah kepek, kantung air ini. Diambillah kepek itu oleh Jokodol, ditaruhnya di hadapannya, dia duduk bersila dan berdoa. Tiba-tiba kepek itu berubah menjadi seekor kerbau yang gemuk dan besar. Akhirnya Jokodole pun menyeberangi Sungai Lupulo dengan menaiki kerbau tersebut. Sesampainya di pinggiran Sungai Lupulo, Mbah Laran akhirnya mengakui kesaktian Jokodole dan mengakui Jokodole benar anaknya. Hingga akhirnya mereka hidup bersama dalam beberapa waktu. Hingga saat ini, batuan Selaranda sekilas tampak seperti kerbau hitam, besar dan gemuk. Dari cerita tersebut disimpulkan, watak sombong dan keras kepala dapat mencelakakan diri sendiri, serta kejujuran haruslah kita terapkan setiap saat, karena kejujuran yang tertunda dapat menimbulkan masalah di kemudian waktu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.